Sebagai seorang manusia yang terlahir dari rahim seorang ibu, dirawat, dibesarkan, dan dididik oleh orang tua, maka sudah sepatutnya kita untuk menghormati mereka. Namun, tahukah Anda bagaimana cara terbaik untuk memberikan penghormatan kepada orang tua? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak uraian dari Biku Abhayananda Mahatera berikut ini. Kemudian yang kedua, Ibu sekalian, yang bisa kita lakukan, ya, menyokong orang tua, Ibu sekalian, ya. Mata pitu upatana, ya, menyokong orang tua. Ibu sekalian, ya, belakangan ini, ya, banyak cerita-cerita yang miris, ya, cerita tentang anak yang menggugat orang tuanya, utamanya menggugat materinya, entah dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, dan sebagainya. Ya, itu bukannya satu cerita saja, tetapi ya, banyak cerita tentang anak-anak yang melakukan ya, hal-hal yang tentu tidak seharusnya dilakukan. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Ya, sesungguhnya hanya untuk keuntungan pribadi, kesenangan pribadi, Bapak sekalian. Nah, orang tua ya, dalam Dhamma dikatakan sebagai Brahma, ya, Brahma mata cak pitaro. Orang tua adalah Brahma yang ada di rumah. Ya, konsep Brahma ini, Bapak sekalian, adalah orang yang patut dihormati, ya, patut dihormati. Ketika kita memahami bahwa orang tua adalah orang yang patut dihormati, maka kita harus melakukan kebajikan kepada orang tua kita. Ya, mungkin seburuk-buruk orang tua kita adalah orang tua yang melahirkan kita. Ya, utamanya ibu. Ya, dia mengandung, kemudian melahirkan, merawat, dan sebagainya. Kalau kemudian misalnya ambil contoh, ya, cerita-cerita anak-anak yang menggugat orang tuanya 1 miliar, menggugat mobilnya, menggugat tanahnya, dan sebagainya. Kalau dinilai, Bapak sekalian, kebajikan orang tua kita, melebihi itu, Bapak sekalian. Kalau memang mau hitung-hitungan ya, tetapi ya namanya kebajikan kan kita tidak harus menghitung. Orang tua tidak akan pernah menghitung kebajikan itu. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, ya, kebajikan yang kedua ini yang seharusnya kita lakukan. Bahkan ya, dalam Sigalowada Sutta, Bapak sekalian, ada kewajiban-kewajiban anak kepada orang tua. Ya, menjaga nama baik, menyokong dengan materi, dan bukan hanya pada saat masih hidup, tetapi juga dilakukan ketika orang tua kita sudah meninggal. Jadi Dhamma ini luar biasa, Bapak sekalian. Ketika kita mau berbuat baik kepada orang tua, bukan hanya pada saat orang tua masih ada, masih tengah-tengah kehidupan kita, bahkan ketika orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa berbuat baik. Dengan apa? Dengan melakukan patidhana. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak sekalian, para upasaka-upasika sekalian pada sore hari ini, melakukan patidhana. Jadi Bapak sekalian, mata pitu upatana, ya, menyokong orang tua itu luar biasa dan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, Bapak sekalian. Ya. Bahkan ketika kita melakukan hal kebajikan itu tidak sulit untuk membalas budi orang tua kita, Bapak sekalian. Tetapi kalau kita bisa melakukan kebajikan kepada orang tua kita, menjaga nama baik orang tua kita, kemudian merawat orang tua kita pada saat sakit, menyokong materi dan sebagainya, setidaknya itu merupakan bentuk rasa hormat kita, rasa bakti kita kepada orang tua, dan ini merupakan kebajikan, perbuatan baik. Ya, jadi ada dana, kerelaan, kemudian ada ya, mata pitu upatana, Bapak sekalian. Nah, itu adalah dua di antara banyak kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan. Nah, Dhamma ini luar biasa, Bapak sekalian. Ya,
Oleh karena itu Bapak sekalian, ya manfaatkan hidup kita dengan baik, dengan maksimal. Ya, jangan menyia-nyiakan kehidupan kita. Ya biasanya kan ya, kita selalu berharap usianya panjang, ya. Ketika ulang tahun, ada kegiatan ulang tahun teman kita, bahkan mungkin diri kita, harapannya apa? Usianya panjang. Maka nyanyiannya apa? Ya panjang umurnya kan? Tidak pendek umurnya. Artinya apa? Kenapa kita mengharapkan usia panjang? Karena dengan usia panjang kita punya kesempatan untuk melakukan kebajikan. Dengan usia panjang kita bisa berbuat baik. Jadi buat sekalian, jangan hanya sekedar berharap usianya panjang, tetapi juga dengan usia yang panjang kita bisa melakukan sesuatu. Untuk apa kita umur 100 tahun, 200 tahun? Kalau kemudian kita tidak melakukan sesuatu dalam kehidupan kita yang bermanfaat untuk kehidupan kita, sia-sia kehidupan kita. Ya, kita hanya menjalani kehidupan tanpa melakukan hal bermanfaat. Alangkah sia-sianya kehidupan kita. Oleh karena itu, semasa kita sehat, ya, apalagi di masa-masa pandemi ini buat sekalian, banyak hal yang dihadapi oleh banyak orang dalam kehidupan ini, ya, cerita-cerita yang mungkin membahagiakan, tetapi juga banyak cerita yang tidak membahagiakan. Ya, di dalam Dhamma, ini adalah fakta, ini adalah realita. Yang penting apa? Yang penting kita tidak meninggalkan kebajikan. Sesulit apapun, ya, dalam kehidupan ini buat sekalian yang kita hadapi, ya, jangan meninggalkan kebajikan, ya, jangan meninggalkan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena hal-hal yang bermanfaat, kebajikan itulah yang akan menjadi pelindung kita, yang akan menghantarkan kita pada kemajuan batin, kualitas hidup, yang akan mendorong kita menuju kebahagiaan. Demikianlah sahabat Dhamma, di dalam Dhamma, orang tua dikatakan sebagai Brahma yang ada di rumah, yang patut untuk dihormati. Dan ketika kita memahami hal ini, maka kita harus melakukan kebajikan kepada orang tua. Menjaga nama baik orang tua, menyokong dengan materi, merawat orang tua ketika sakit, adalah suatu bentuk kebajikan atau rasa hormat kita kepada orang tua. Kebajikan tetap bisa dilakukan walaupun mungkin orang tua telah meninggal, yaitu dengan melakukan patik dana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebagai Dhamma Dana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semuanya.